Ini adalah otak manusia dan di buku Uncommon Sense Teaching karya Barbara Oakley dan Terence Doktrin akan dijelaskan tentang hubungan otak manusia setelah kita belajar menurut tentang neuroscience. Nah, untuk penjelasannya, mari kita bahas rangkuman tentang buku ini. Nah, buku ini menjelaskan tentang cara mengajar yang baik berdasarkan penelitian neuroscience. Buku ini mengcover berbagai macam topik seperti strategi untuk membuat mahasiswa dapat mengingat memori jangka panjang. Selain itu juga ini ada strategi untuk yang kedua adalah strategi untuk membuat mahasiswa termotivasi dan engage dalam pelajaran. Yang ketiga itu juga ada strategi untuk mengajar dalam diverse classroom atau classroom yang inklusif. Nah, buku ini kira-kira ngebahas apa lagi selain itu. Nah, mungkin kita akan langsung ke rangkuman buku ini. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama, buku ini membahas tentang working memory dan perbedaannya dengan long term memory. Jadi, working memory itu adalah seperti RAM kalau di komputer. Long term memory ini seperti hard disk atau SSD gitu yang menyimpan memori jangka panjang. Nah, pada bab ini dijelaskan bagaimana metode-metode yang efektif untuk memindahkan dari tadi working memory ke long term memory gitu. Nah, salah satunya itu adalah menggunakan spaced repetition. Nah, spaced repetition ini apa sih? Jadi spaced repetition ini kayak misalnya Anda mempelajari suatu hal di hari ini, kemudian besok hari Anda mempelajari atau mengingat-ingat kembali hal tersebut. Nah, bisa nggak Anda mengingat hal tersebut atau malah lupa? Kalau misalnya kalian bisa mengingat hal tersebut, berarti Anda telah berhasil menyimpan dari working memory itu ke long term memory. Nah, tips lain juga dari buku ini adalah salah satu untuk memudahkan kita berpindah dari working memory ke long term memory adalah dengan tidur. Nah, selanjutnya buku ini juga menjelaskan bagaimana cara meningkatkan working memory kita. Jadi beberapa di antaranya adalah yang pertama menggunakan kata-kata yang simple. Jadi kata-kata yang mudah untuk dimengerti. Kemudian yang kedua adalah menggunakan informasi fondasi atau informasi dasar terlebih dahulu. Kemudian seiring berjalannya waktu atau seiring Anda mengerti atau nyaman dengan topik tersebut, Anda bisa menambahkan detail-detail yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara menuliskan ide-ide yang kalian punya gitu. Kayak misalnya ada ide yang lewat itu langsung dituliskan aja, jadi biar kalian nggak lupa. Ini juga salah satu cara untuk meningkatkan working memory. Kemudian juga buku ini membahas bagaimana cara mengurangi procrastination. Salah satunya dengan cara membuat to-do list. Menurut Barbara Oakley, to-do list akan membuat working memory kita menjadi lebih ringan. Jadi kita bisa nggak usah mikirin apa yang harus kita kerjain gitu. Jadi di working memory kita kosong, kita nggak usah mikirin habis ini harus ngerjain ini, ngerjain itu gitu. Nah, kenapa ini bisa ngurangin procrastination? Karena jadi sebenarnya procrastination itu kalau menurut Barbara Oakley dalam penelitian neuroscience-nya diawali dari rasa discomfort atau ketidaknyamanan, kemudian juga anxiety atau rasa takut. Nah, jadi dengan membuat to-do list, kita kan nggak mikirin tugas ini ya, jadi kita terhindar dari ngebuat pikiran-pikiran negatif tentang tugas itu gitu. Jadi kita nggak mikirin, wah ini tugasnya bakal susah, tugasnya bakal kayak gimana. Jadi kita udah nggak usah mikirin kayak gitu. Jadi kita nggak bakal procrastination gitu. Kita nggak bakal nunda-nunda karena kita nggak mikirin hal-hal buruk tentang tugas tersebut gitu. Kemudian ada juga cara-cara lainnya adalah dengan yang kedua cegah burnout, kemudian bisa menghilangkan distraksi, kemudian melakukan reframe pada pikiran negatif, dan yang terakhir yang keempat adalah fokus pada prosesnya. Jadi total ada 5 ya, sama yang tadi membuat to-do list. Jadi intinya dari cara-cara ini adalah kita mengurangi beban discomfort atau anxiety yang ada ketika kita melakukan suatu tugas gitu, dengan mengkosongkan working memory kita seperti itu. Nah, buku ini juga menjelaskan tentang mode konsentrasi otak. Jadi ada 2, ada focus mode, ada diffuse mode. Nah, bedanya apa? Kalau focus mode itu kayak misalnya kita lagi kerja, lagi ngerjain sesuatu, kita fokus nih, kita tahu step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa, kita langsung beruntut, kita ngerti, solvingnya udah kayak gini, oke. Nah, kalau untuk diffuse mode ini caranya lebih kreatif gitu. Jadi kayak kita misalnya lagi diem kayak habis ngerjain tugas, capek, terus gimana ya nggak bisa ngerti nih, nggak bisa kelar, terus kita diem, ternyata kepikiran solusinya. Jadi diffuse mode ini adalah cara konsentrasi kita yang lebih relax gitu, lebih santai, dan alhasil kita jadi bisa memikirkan cara-cara kreatif untuk menyelesaikan masalah kita. Terus juga buku ini menjelaskan tentang learning pathway yang berbeda, ada deklaratif dan prosedural. Kalau untuk deklaratif itu seperti kayak kita sedang mempelajari vocabulary gitu ya, yang kayak knowing what lah gitu, knowing what.
apa gitu. Kita mempelajari konsep, mempelajari vocabulary gitu. Kalau untuk procedural learning pathway ini kita knowing how gitu, bagaimana. Contohnya kayak kita belajar nyetir mobil atau belajar sepeda pertama kali, kita kan kayak mempelajari bagaimana sih caranya gitu. Jadi ya ini adalah dua learning pathway yang berbeda dari otak yang dibahas pada buku ini. Jadi secara kesimpulan, buku ini didasarkan oleh penelitian sains mengenai cara kerja otak dan juga neuroscience. Nah, buku ini menggabungkan penelitian neuroscience terkait pembelajaran dan menghubungkannya dengan actionable solutions atau kayak tips-tips apa aja sih yang bisa dilakukan berdasarkan penelitian neuroscience tadi. Dengan menggabungkan ilmu neuroscience, psikologi, dan edukasi, Barbara Oakley dan Sejnowski memberikan pendekatan holistik terkait mengajar dan belajar di luar metode tradisional. Nah, sekian pemaparan atau rangkuman buku dari saya. Semoga menikmati. Sampai jumpa.